Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 dari kelompok Inquiry akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran Inquiry. Yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Zada Anggun Arsindi, yang kedua ada Mbak Reza Novita Irawati, yang ketiga saya sendiri Amanda Meilia Indrasari, dan yang keempat Eva Husnul Khotimah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke bab 1. Bab pendahuluan. Latar belakang. Model inquiry merupakan proses pembelajaran yang dibangun atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa. Para siswa didorong untuk berkolaborasi, memecahkan masalah, dan bukannya sekedar menerima instruksi langsung dari gurunya. Tugas guru dalam lingkungan belajar berbasis pertanyaan ini bukanlah untuk menyediakan pengetahuan, namun membantu siswa menjalani proses menemukan diri sendiri pengetahuan yang mereka cari. Guru berfungsi sebagai fasilitator dan bukan sumber jawaban. Metode inquiry membutuhkan penundaan penjelasan tentang temuan-temuan penting sampai siswa menyadari sebuah konsep. Dengan kata lain, inquiry merupakan salah satu metode dalam proses pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar menemukan sendiri. Menurut Wahab Abdul Aziz 2007 halaman 92 menjelaskan bahwa metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berpola pada adanya pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman siswa yang diikuti dengan pemecahan atas masalah-masalah sehingga siswa dapat menemukan pengetahuan baru. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Suchman. Sussman meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Teori yang mendasari model pembelajaran ini yaitu secara alami manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari tahu akan segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Yang kedua, mereka akan menyadari keingintahuan akan segala sesuatu tersebut dan akan belajar untuk menganalisis strategi berpikirnya tersebut. Yang ketiga, strategi baru dapat diajarkan secara langsung dan ditambahkan atau digabungkan dengan strategi lama yang telah dimiliki siswa. Yang keempat, penelitian kooperatif, yaitu dapat memperkaya kemampuan berpikir dan membantu siswa belajar tentang suatu ilmu yang senantiasa bersifat tentatif dan belajar menghargai penjelasan atau solusi alternatif. Yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Apakah definisi dari model pembelajaran inquiry? Yang kedua, bagaimana karakteristik model pembelajaran inquiry? Yang ketiga, apa kelebihan dari model pembelajaran inquiry? Yang keempat, kekurangan dari model pembelajaran inquiry. Yang kelima, bagaimana langkah-langkah model pembelajaran inquiry? Yang keenam, bagaimana contoh dalam pembelajaran atau penerapan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk menemukan jawabannya, kita akan membahas pada bab selanjutnya, di bab 2. Untuk teman yang lain dipersilahkan. Baik, selanjutnya masuk pada bab 2 pembahasan. Yang pertama, definisi. Inquiry, yang dalam bahasa Inggris inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan penyelidikan. Strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut Gulo tahun 2002, nomor 84. Selanjutnya, Mujiono dan Dimyati mengemukakan bahwa pendekatan inquiry adalah pola belajar mengajar yang dirancang untuk melatih siswa melakukan proses peneliti. Penelitian itu dapat terjadi bila siswa dihadapkan pada masalah yang mengandung tantangan intelektual secara bebas, terarah ke dalam kegiatan meneliti untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, menurut Berlia tahun 2006 nomor
27. Inquiry pada hakikatnya bertujuan untuk membimbing anak didik agar dapat mencari sesuatu oleh dan untuk dirinya sendiri. Model inquiry didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Poin selanjutnya, yang poin B, karakteristik. Karakteristik pendekatan inquiry Kuslan dan Stone menyatakan bahwa pendekatan inquiry mempunyai karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu menggunakan keterampilan-keterampilan proses IPA. Yang kedua, tidak ada keharusan untuk menyelesaikan unit tertentu dalam waktu tertentu. Yang ketiga, jawaban-jawaban yang dicari tidak diketahui terlebih dahulu dan tidak ada di dalam buku pelajaran. Buku-buku petunjuk yang dipilih berisi pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran untuk menentukan jawaban, bukan memberi jawaban. Yang keempat, murid-murid bersemangat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Yang kelima, proses pembelajaran berpusat pada pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana kita mengetahui, serta betulkah kesimpulan kita ini. Yang keenam, suatu masalah ditemukan lalu dipersempit hingga terlibat kemungkinan masalah itu dapat dipecahkan oleh murid. Selanjutnya, hipotesa dirumuskan oleh murid-murid. Kemudian, murid-murid mengusulkan cara-cara pengumpulan data, melakukan eksperimen, pengadaan pengamatan, membaca, dan menggunakan sumber-sumber lain. Selanjutnya, semua usul ini dinilai bersama bila ditentukan pula asumsi-asumsi keterlibatan-keterlibatan dan kesukaran-kesukaran. Dan yang terakhir, murid-murid melakukan penelitian secara individu atau kelompok untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesa, menurut Iskandar. Dengan pendekatan ini, para siswa didorong untuk mencari pengetahuan sendiri, bukan dijejali dengan pengetahuan, sehingga penerapan model ini berpusat pada keaktifan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan teman yang lain. Baik, yang poin C yaitu ada kelebihan. Nah, adapun kelebihan-kelebihan model inquiry. Yang pertama, terjadinya peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi belajar oleh siswa. Karena pengetahuan atau informasi yang mereka peroleh berdasarkan pengalaman belajar mereka yang otentik ketika mereka atau siswa menemukan sendiri jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang juga mereka ajukan sendiri saat proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran inquiry meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah pada situasi-situasi baru. Ketiga, model pembelajaran inquiry membantu guru secara simultan meningkatkan motivasi belajar siswa. Keempat, siswa dalam model pembelajaran inquiry akan belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Kelima, konsep-konsep dasar suatu materi pembelajaran akan dapat diingat dan mengendap dengan baik dalam memori siswa. Keenam, langkah-langkah model pembelajaran inquiry memungkinkan siswa mempunyai waktu yang cukup untuk mengasimilasikan dan mengakomodasi setiap informasi yang relevan yang mereka peroleh. Yang ketujuh, model pembelajaran inquiry memberikan dorongan secara tidak langsung kepada siswa untuk bekerja sama, bersikap objektif, jujur, percaya diri, penuh tanggung jawab, berbagi tugas, dan sebagainya. Pada intinya, beragam keterampilan akan dikuasai oleh siswa secara terus-menerus, terasah dalam penerapan model pembelajaran inquiry. Kedelapan, bagi siswa, ketika mereka belajar dengan model pembelajaran inquiry, mereka akan tahu bahwa
Sumber informasi itu bisa datang dari mana saja, tidak melulu dari guru. Yang kesembilan, bagi guru yang selalu tanpa sadar terjebak dalam pola tradisional atau pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran dikuasai oleh guru akan dapat mereduksi kemungkinan ini dapat secara berangsur-angsur guru akan bisa menahan diri sehingga siswa tidak melulu memperoleh informasi dari guru saja, tetapi memungkinkan kelas menjadi lebih hidup dan dinamis dengan munculnya diskusi-diskusi di dalam kelompok. Yang ke-10, saat diskusi atau pertanyaan dilontarkan oleh siswa kepada guru atau kepada siswa lain di kelas, maka dengan mudah guru dapat mengambil keuntungan lain, yaitu ia dapat sekaligus mengetahui dan mengecek pemahaman dan penguasaan siswa terhadap suatu materi pembelajaran atau suatu permasalahan. Yang poin D, terdapat kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Yang kedua, pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Yang ketiga, pada akhir suatu pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inquiry, bisa saja setelah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh siswa dan kelompoknya, ternyata membuahkan hasil yang salah, keliru, atau kurang lengkap, ataupun kurang bagus. Yang keempat, akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry pada siswa yang telah terbiasa menerima informasi dari guru. Yang kelima, jika jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, maka guru mungkin akan mengalami kesulitan untuk memfasilitasi proses belajar seluruh siswa. Yang terakhir, ketika pembelajaran inquiry yang selalu disetting dalam kelompok-kelompok ini, biasanya akan ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Selanjutnya, poin E ada langkah-langkah model inquiry. Nah, dalam langkah-langkah model inquiry ini, yang pertama ada orientasi terhadap masalah. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry, untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini, guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Yang kedua, merumuskan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran peserta didik akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi dasar dalam merumuskan masalah. Jika permasalahan yang diajukan oleh peserta didik belum mencirikan permasalahan atau rumusan masalah baik, maka guru dapat memberikan pertanyaan, memancing peserta didik dapat terarah dalam merumuskan masalah sesuai yang diharapkan oleh guru. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Selanjutnya, setelah peserta didik merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis oleh peserta didik dapat dipandu oleh guru dengan memberikan peserta didik bahan bacaan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan hipotesis atau jawaban sementara inilah yang nantinya akan diuji kebenarannya. Yang keempat, mengumpulkan data. Langkah model pembelajaran inquiry yang keempat yaitu mengumpulkan data yang sebanyak dan selengkap mungkin. Data atau informasi yang telah diperoleh kemudian harus dipilah-pilah. Hanya informasi dan data yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka yang akan dijadikan sebagai data. Yang kelima, menguji hipotesis. Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar atau sumber informasi yang tersedia dan sumber data yang ada, peserta didik kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Yang terakhir yaitu menyimpulkan. Langkah model pembelajaran inquiry yang terakhir yaitu menyimpulkan. Dalam langkah model ini, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Biasanya dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka akan menemukan informasi yang tidak sesuai dengan hipotesis atau sebaliknya, di mana informasi baru tersebut semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Selanjutnya yaitu contoh RPP dalam pembelajaran. Di sini kita mengambil mata pelajaran matematika, yaitu materi pokok volume bangun ruang. Untuk kompetensi dasarnya, kita mengambil KD 3.5, yaitu menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume atau seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Nah, dalam KD 3.5 ini terdapat dua indikator. Yang pertama, memahami satuan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Yang kedua, menjelaskan bangun ruang kubus dan balok sebagai satuan baku pengukuran volume serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Untuk KD yang kedua yaitu 4.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume atau seperti kubus satuan melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Dalam KD ini terdapat dua indikator. Yang pertama, menentukan volume bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan satuan volume atau dengan kubus satuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan satuan volume yaitu seperti kubus satuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penguatan. Nah, penguatan ada penguatan religius, kerjasama, tanggung jawab, disiplin. Untuk pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan saintifik, model inquiry, dan metodenya menggunakan tanya jawab, pengamatan, ceramah, dan penugasan. Media dan sumber pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint, WhatsApp Group, Google Meet, video pembelajaran. Untuk sumber belajar yaitu dari buku guru, buku siswa, internet, video dari YouTube, dan gambar benda yang berbentuk bangun ruang, serta benda nyata dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, yaitu ada orientasi. Untuk deskripsi kegiatannya, yaitu guru dan siswa masuk ke Google Meet melalui link yang telah diberikan. Kemudian kelas dibuka dengan guru mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian guru menanyakan kabar kepada siswa. Kemudian siswa diingatkan oleh guru untuk selalu menjaga kesehatan dan tidur yang cukup dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian untuk selanjutnya itu apersepsi. Pada tahap apersepsi ini guru bercerita, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada nasionalisme dan motivasi. Dalam motivasi ini, siswa diberi motivasi untuk selalu semangat dan rajin belajar. Kemudian pada kegiatan inti, nah pada kegiatan ini terdapat sintak inquiry, model inquiry, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Pada deskripsi kegiatannya, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang akan dibahas sebagai rumusan masalah. Untuk sintak kedua yaitu merumuskan hipotesis. Nah, siswa menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru. Kemudian guru memberikan penguatan kepada siswa terkait jawaban. Kemudian sintak yang ketiga, mengumpulkan data. Pada langkah pengumpulan data ini, guru menayangkan slide PowerPoint tentang materi volume bangun ruang dan menge-share link YouTube di room chat Google Meet dan di WhatsApp Group. Kemudian, siswa diminta untuk mengamati slide PowerPoint pada layar yang ditampilkan guru yang berisi materi. Yang ketiga, siswa diberi waktu untuk melihat video dari YouTube dan menyimpulkan informasi yang benar. Kemudian untuk sintak yang keempat, yaitu menguji hipotesis. Pada sintak ini, guru menampilkan beberapa gambar kubus pada slide PowerPoint. Kemudian siswa diminta mengamati dan menganalisa gambar kubus yang ditampilkan guru. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi cara menghitung volume kubus.
Dan yang terakhir, siswa mencatat hasil identifikasi, mengidentifikasi menghitung tadi volume kubus dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini ada langkah yaitu merumuskan kesimpulan. Di sini siswa bersama guru melakukan refleksi dengan bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian siswa diberi tugas untuk mengerjakan evaluasi dengan membuka link Google Form yang telah di-share oleh guru di room chat Google Meet dan di WhatsApp Group. Kemudian guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, guru memberikan motivasi agar rajin belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu kelas ditutup dengan doa bersama, kemudian guru memberikan salam penutup. Kemudian, ada remedial dan pengayaan. Untuk remedial, dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian, remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, yaitu misalnya menghitung volume bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Kemudian untuk pengayaannya, pengayaan ini diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas atau mencapai KKM. Kemudian pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Pengayaan direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas, misalnya menghitung volume bangun ruang seperti limas, prisma, tabung, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu bab 3, yaitu penutup. Nah, dari bab 3 ini ada kesimpulan bahwa model inquiry didefinisikan sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Karena dengan menggunakan model inquiry dalam proses pembelajaran dapat mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya. Nah, bersifat objektif, jujur, dan terbuka untuk belajar sendiri serta dapat mengembangkan bakatnya. Namun di sisi lain model inquiry ini kurang efektif jika dipergunakan untuk mengajar siswa dengan jumlah yang banyak. Kemudian untuk saran yaitu peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang handal sangat diperlukan. Maka dari itu sebaiknya guru harus benar-benar memikirkan model pembelajaran yang cocok digunakan dalam proses belajar mengajar. Karena hal itu akan berpengaruh dalam hasil belajar siswa, apakah efektif atau tidak efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok 10 mengenai model pembelajaran inquiry. Terima kasih, untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.